Skincare Korea versus skincare lokal. Mana yang lebih efektif? Kamu pasti kaget. Guys, skincare Korea versus skincare lokal. Siapa yang menang? Hari ini kita bakal kupas tuntas perbedaan kelebihan dan plot twist yang nggak pernah kamu duga soal dua jenis skincare ini. Jadi, stay tune terus karena jawaban akhirnya bisa bikin kamu mikir dua kali sebelum beli skincare lagi. Oke, mari kita mulai dari skincare Korea. Siapa sih yang nggak kenal sama glowing skin ala artis drama Korea? Skincare Korea terkenal banget dengan 10 step rutinnya. Bahan-bahan alami kayak Centella asiatica, sampai inovasi teknologi kayak sheet mask dan sleeping mask. Dan ya, siapa yang nggak pernah tergoda beli karena packagingnya gemesin banget? Tapi, apakah semua ini cuma gimmick marketing atau emang seefektif itu? Sekarang kita bahas skincare lokal. Dulu mungkin skincare lokal sering dipandang sebelah mata. Tapi belakangan produk-produk lokal kayak toner, serum, sampai sunscreen itu mulai booming. Bahkan beberapa brand lokal sekarang tuh udah diekspor ke luar negeri. Fun fact, beberapa skincare lokal malah mengungguli skincare Korea di kategori harga, kesesuaian dengan kulit tropis, dan white for it, daya tahan efeknya. Ya, plot twist pertama guys. Oke, lanjut ke bahan-bahan. Skincare Korea itu biasanya punya kandungan inovatif, kayak snail mucin, lendir siput, dan ginseng merah. Ini bahan yang dipercaya bikin kulit glowing dan awet muda. Sedangkan skincare lokal, mereka fokus pada bahan-bahan yang sesuai untuk iklim kita, kayak niacinamide, aloe vera, dan ekstrak green tea. Plus banyak yang menggunakan bahan alami khas Indonesia, kayak bengkuang dan kunyit. Pertanyaannya, apakah bahan-bahan fancy dari Korea benar-benar lebih efektif daripada bahan-bahan lokal yang sudah terbukti turun-temurun? Kita bahas lebih dalam nanti. Next, mari kita bahas soal harga. Skincare Korea emang sering bikin kita harus nabung dulu sebelum beli, bener kan? Tapi harga mahal, apakah selalu jaminan kualitas? Terus berikutnya, skincare lokal itu seringkali lebih murah, tapi ada produk-produk yang performanya sebanding, bahkan nih lebih baik dibandingkan brand Korea tertentu. Jadi, kalau budget kalian nggak besar, jangan takut, skincare lokal nggak bisa bersaing. Oke, ada mitos yang sering banget bikin salah paham. Semakin banyak langkah skincare, semakin bagus hasilnya. Kira-kira bener nggak sih? Padahal kuncinya bukan di jumlah step, tapi di konsistensi dan kecocokan produk. Percuma punya 10 step kalau kulit kalian malah iritasi. Dan ini tuh sering terjadi pada pemula yang emang coba-coba skincare Korea tanpa paham kondisi kulitnya. Skincare lokal lebih fokus pada simplicity. Stepnya nggak ribet, tapi tetap efektif kalau kalian rutin. Faktor lain yang sering diabaikan, iklim. Kita hidup di negara tropis dengan udara lembab dan panas. Ini bikin produk skincare Korea yang dirancang untuk iklim dingin jadi kurang cocok buat sebagian orang di sini. Makanya, skincare lokal punya keunggulan dalam menyesuaikan formula untuk kebutuhan kulit tropis. Sunscreen lokal misalnya, biasanya nih lebih ringan dan gak bikin greasy. Dan ini dia twist terakhir. Tahukah kalian, beberapa brand skincare Korea nih sebenarnya menggunakan pabrik yang sama dengan beberapa brand lokal. Ya, bahan dasar yang mungkin lebih mirip dari yang kalian kira. Jadi, nggak perlu takut skincare lokal kalah saing. Siapa tahu kalian udah pakai produk berkualitas internasional dengan harga lokal. Jadi, mana yang lebih efektif? Korea atau lokal? Jawabannya itu balik lagi ke kebutuhan kulit kalian masing-masing. Kalau kalian suka produk dengan inovasi tinggi dan bisa menyesuaikan budget, coba skincare Korea. Tapi, kalau pengen sesuatu yang cocok untuk iklim kita nih dan ramah di kantong pastinya, skincare lokal adalah jawaban yang tepat. Yang penting, jangan cuma ikut-ikutan tren. Cari tahu dulu apa sih yang dibutuhin sama kulit kalian, karena skincare bukan soal hype, tapi soal kesehatan kulit kalian.
Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, aku ingetin buat kalian, jangan lupa juga untuk cek link produk di bawah ini buat kalian yang mau glowing. Oke, kita lanjut. Skincare alami, apakah benar lebih aman untuk kulit? Mitos atau fakta? Skincare alami, banyak orang bilang lebih aman, lebih sehat, dan lebih ramah untuk kulit kita. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, benarkah skincare alami itu lebih aman? Apa cuma sekedar hype? Atau ada fakta di balik semua klaim itu? Stay tune, karena hari ini kita bakal bongkar semua mitos dan fakta tentang skincare alami yang mungkin bakal bikin kamu terkejut. Ayo kita mulai! Oke, mari kita bahas dulu kenapa skincare alami ini lagi booming banget. Siapa sih yang nggak suka dengan konsep back to nature? Kayak kita lebih percaya sama produk yang pakai bahan alami kan? Mulai dari minyak kelapa, lidah buaya, sampai madu. Semuanya dianggap lebih aman dan lebih cocok buat kulit kita. Tapi, pertanyaannya, apakah benar skincare alami itu lebih aman untuk kulit kita atau malah bisa beresiko? Kalau kamu masih bingung, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang yang masih terjebak sama anggapan kalau alami itu selalu lebih baik. Yang pertama kita bahas mitos yang paling besar, yaitu alami berarti aman. Ini tuh kayaknya perlu dicek lagi. Kenapa coba kira-kira? Karena banyak bahan alami yang nggak cocok untuk semua jenis kulit. Contohnya aja, minyak esensial. Walaupun berasal dari tumbuhan, minyak esensial itu bisa menyebabkan iritasi, bahkan kalau dipakai terlalu banyak atau nggak encerkan terlebih dahulu. Bahkan nih, banyak orang yang alergi dengan beberapa bahan alami, jadi nggak selalu aman. Misalnya, lidah buaya. Memang sih, lidah buaya itu kan sering diklaim bisa untuk menenangkan kulit yang terbakar sinar matahari. Tapi, tahu nggak sih kalau beberapa orang itu bisa mengalami reaksi alergi, bahkan gatal atau ruam setelah mengaplikasikan lidah buaya. Ada lagi nih, madu. Madu terkenal punya sifat antibakteri. Tapi jangan salah, ada juga orang yang kulitnya itu bisa iritasi berat kalau ngegunain madu dalam bentuk mentah. Apalagi nih, kalau kulit kamu itu tipe yang sensitif atau berjerawat. Hati-hati ya, jangan cuma ikut tren aja. Kalau skincare alami nggak selalu aman, bagaimana dengan produk skincare berbahan kimia? Twistnya adalah, nggak semua bahan kimia itu jahat. Misalnya, asam salisilat dan niacinamide justru efektif untuk masalah kulit seperti jerawat dan hiperpigmentasi. Penting banget untuk tahu mana bahan yang cocok untuk kulit kita. Kadang nih, bahan kimia itu lebih terkontrol dan cocok untuk kebutuhan kulit tertentu loh. Skincare alami punya kelebihan. Banyak bahan alami mengandung antioksidan tinggi dan bisa menenangkan kulit. Misalnya, kayak minyak argan, akam vitamin E, atau rosehip oil yang bisa membantu memperbaiki tekstur kulit. Tapi ingat, meskipun skincare alami itu punya manfaat, kalau produksinya nggak higienis atau terkontaminasi, malah bisa berbahaya. Jadi jangan asal pilih ya. Ada kok skincare alami yang aman dan efektif. Pilihlah produk yang teruji klinis, memiliki sertifikasi, dan diformulasikan dengan standar tinggi. Minyak jojoba, chamomile, atau lavender adalah contoh bahan alami yang efektif kalau digunakan dengan benar. Dan ini dia twist terakhir. Meskipun bahan alami terlihat aman, ada yang beresiko tinggi kalau dipakai sembarangan. Kira-kira apa ya? Misalnya lemon. Banyak yang menganggap lemon itu bisa memutihkan kulit. Tapi, lemon bisa bikin kulit lebih sensitif terhadap sinar matahari. Jadi, jangan asal coba bahan alami tanpa riset dulu. Skincare itu tentang apa yang terbaik buat kulit kamu, bukan jalan pintas. Jadi, apakah skincare alami itu lebih aman? Jawabannya tergantung. Cocokkan produk dengan jenis kulitmu dan pastikan kamu memahami cara penggunaannya. Skincare terbaik adalah yang cocok dan aman untuk kulit kamu. Dan intinya, jangan lupa untuk konsisten dan selalu perhatikan reaksi kulit kamu.
Jangan lupa like dan subscribe untuk info menarik lainnya soal skincare. Kalau kamu punya pengalaman tentang skincare, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.